semuanya, jumpa lagi di channel saya Pandi Pro. Di kesempatan kali ini kita akan tembak wifi menggunakan Ubiquiti ya. Alatnya kita langsung ke harganya aja ya. Yang ini bisa sampai 700 ribuan. Jadi kalau dua dikali dua aja ya, sekitar 1.400.000. Tapi kalau yang jual-jual ada yang second itu ada sekitar harga di 200 ribuan. Itu yang secondnya. Untuk konfigurasi pertama awal ya, kita kan mau tembak wifi ya teman-teman. Untuk pembelian produknya ini cuman ada kabel power sama adaptornya ya, terus juga perangkatnya. Lalu kalau kabelannya kita nggak disediain, jadi teman-teman buat sendiri kabelannya. Jadi dia support PoE ya, jadi powernya nggak harus pakai power dari bawah, tapi langsung dari kabelan aja ya. Ini kebetulan tombol resetnya rusak, jadi udah diganti, jadi seperti ini ya. Jadi dia dari LAN. Jadi untuk setupnya teman-teman kayak gini. Pertama, kita belum manjat-manjat tower ya teman-teman ya. Ini hanya simulasi perangkatnya aja ya. Jadi penggunaannya seperti apa, nanti kalau ada waktu kita akan coba praktekkan dia jarak yang jauh ya. Ini kabelannya masukkan kemari. Oke, ini masih mati ya teman-teman. Nah, ini masuknya di PoE ya teman-teman. PoE. Oke, kalau dimasukin di PoE, nanti kabel lampu powernya hidup. Ya, jadi ini nanti letaknya di atas tiang teman-teman, seperti ini ya, di atas tiang. Dan kabelannya juga pasti sekitar 5 meteran. Ya. Kalau udah begitu kita akan konfigurasinya dari sini teman-teman. Ya, ini udah saya masukkan di laptop. Ya, udah saya masukkan di laptop tuh. Tinggal kita masukkan ke LAN. Ya, ini belum ada internet sama sekali teman-teman ya. Belum ada internet. Kita hanya coba untuk menghubungkan dua perangkat ini dulu. Nanti kalau udah terhubung baru kita pakai internetnya. Ya, ini belum terhubung. Kalau terhubung dia ada lampu sinyalnya teman-teman. Hidup dua-dua tuh hidup lampu sinyalnya. Sekarang belum terhubung. Oke, kita konfigurasi. Oke, baik teman-teman, kita udah ada di komputer. Jadi kita pertama harus kita atur dulu IP-nya teman-teman ya. Kita harus samakan kelasnya dengan perangkat Ubiquiti-nya ya. Kita atur dulu IP-nya. Kebetulan teman-teman harus baca buku panduannya. Jadi saya udah baca dan IP-nya itu yang diberikan Ubiquiti-nya itu 192.168 1. Ubiquiti-nya itu 1.20 teman-teman ya. Jadi kita jangan samakan. Misalnya kita buat asal aja 90, tapi jangan buat 20 teman-teman. Oke, baik. Kalau udah seperti ini, subnetnya udah, kemudian klik OK, dan close. Setelah IP sudah diatur, kita coba buka web browser teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.1.20 teman-teman ya. Ini perangkat yang mau kita jadikan, kita hubungkan ke Ubiquiti satu lagi. Oke, kalau muncul seperti ini teman-teman, pilih ke Advance ya, Advance, kemudian pilih yang ini. Jadi tetap kita lanjutkan, walaupun tulisannya unsafe. Kita akan lanjutkan. Oke, nanti di halaman login, nah teman-teman harus juga baca buku panduannya, username dan passwordnya. Ya, kebetulan saya udah baca dan username-nya itu UBNT. Dan passwordnya juga UBNT. Ini saya besarin teman-teman biar kelihatan. Oke, untuk country-nya karena kita di IDN atau Indonesia, kita pilihnya Indonesia. Setelah Indonesia, English, ini gampang ya teman-teman, jangan dianggap ribet ya. Ini masih login, kemudian pilih agree. Kemudian pilih login teman-teman. Oke, baik teman-teman ya. Sudah login, kita di Ubiquiti-nya. Kemudian yang pertama kali harus kita lakukan adalah ke sistem dulu teman-teman. Sistem ya, kita boleh langsung untuk mengganti username-nya dan password-nya teman-teman. Kita ganti ya, misalnya administrator username-nya kita ganti jadi apa, nama teman-teman bisa, nama saya aja ya. Sini namanya Pandi. Kemudian kita pilih change, kita ganti dulu ya. Oke, untuk kita dimintakan untuk memasukkan password yang lama dan membuat password yang baru. Oke, password yang lamanya UBNT, password yang barunya teman-teman terserah tuliskan, jangan lupa dicatat, biasanya sering lupa. Oke, baik, kalau sudah di change, sekarang kita masuk ke menu
wireless ya teman-teman. Oke, ke menu wireless. Perhatikan di sini teman-teman ya. Di sini itu konfigurasinya sebetulnya belum ter-apply. Nanti kalau ter-apply dia akan restart perangkatnya. Jadi biarkan dulu seperti ini, nunggu kita konfigurasi keseluruhannya baru kita apply ya. Kemudian di sini teman-teman untuk perangkat yang pertama yang di video awal saya tadi yang saya konfigurasi itu akan kita set menjadi access point teman-teman ya, atau AP access point, karena dia sebagai pemancar teman-teman ya, pemancar sinyal wifi ya, untuk menembakkan wifi-nya, seperti itu bahasanya. Kemudian untuk nama wifi-nya teman-teman bisa masukkan terserah, ini sebenarnya sama kayak settingan access point pada umumnya ya. Nama wifi-nya kita ganti aja Avandi wifi misalnya ya, kita kasih underscore aja seperti ini. Terus jangan di hidden terlebih dahulu teman-teman ya, jangan di hidden karena kita belum tahu nih bisa terkonfig atau enggak ya, jadi jangan terhidden dulu. Nanti kita hiddennya setelah selesai dikonfig, setelah semuanya sudah terhubung. Oke, baik. Setelah nama wifi gampang teman-teman, ini sinyal. Oke, untuk pilihan sinyal teman-teman ya, karena kita memakai mereknya dari Ubiquiti, dia hanya menyediakan hanya gelombang seperti ini aja, ada 1, 2, 3, 4. Pilihannya ada 20 MHz sampai 5 MHz. Nah, semakin kecil sinyalnya yang teman-teman pilih seperti ini, misalnya 5 MHz, maka semakin jauh jaraknya teman-teman. Maka semakin jauh capaian jarak dari poin 1 ke poin 2-nya. Ya, dari pemancar ke penangkap sinyalnya. Itu makin jauh teman-teman. Tapi kalau teman-teman pilih yang 20 MHz, ini jaraknya dekat teman-teman ya. Mungkin aja sekitar 1 kilo gitu. Atau mungkin di bawah 1 kilo seperti itu, jaraknya hanya berdekatan. Tapi kalau teman-teman misalnya sampai misalnya 7 kilo, 5 kilo, saya saranin teman-teman pilih yang 5 MHz. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau teman-teman milih yang 5 MHz ya seperti ini, kekurangannya adalah bandwidth yang dibawa dia itu tidak besar teman-teman ya. Jadi bandwidthnya hanya sekitar 30 Mbps ya. Jadi bandwidthnya kecil, tapi jaraknya jauh teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman pilih 20 MHz, bandwidthnya besar ya, tapi jaraknya dekat ya, seperti itu. Tetap harus ada yang dikorbankan juga teman-teman ya. Jadi karena di sini saya dekat jaraknya, nggak jauh-jauh kali, jadi saya pilih yang 20 MHz agar megabit per secondnya semakin cepat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman settingannya jaraknya jauh, pilih yang paling kecil angkanya ya. Tapi nanti bandwidth yang dibawa dia kecil, hanya 30 megabyte per second gitu. Tapi itu kan udah cukup ya kalau untuk internet aja ya. Nah, oke, kalau sudah seperti itu kita akan pilih security-nya teman-teman. Jadi yang ini jangan diatur-atur lagi teman-teman. Oh ya, frekuensi. Untuk frekuensinya kita ubah, jangan auto ya. Frekuensi lupa saya. Frekuensinya teman-teman bisa pilih yang 2462 atau terserah sih kalau ini ya. Ini hanya kode supaya nanti jaringan kita tidak diganggu ya teman-teman ya. Jadi asal aja teman-teman pilihnya, misalnya 2454 boleh ya, atau angka yang lain boleh. Nah nanti angka ini nggak harus kita masukkan ke penangkap sinyal ya, karena nanti dia akan otomatis mendeteksi angka ini. Kemudian untuk security-nya di sini kita pilih WPA2, kebetulan cuma ada yang ini ya security-nya ya. Kemudian untuk yang ini kita pilih yang PSK, kemudian yang WPA-nya ini adalah password dari Wi-Fi-nya. Ya, kita hanya praktek, jadi saya masukkan asal aja 4678 seperti ini, atau harusnya ini security-nya tinggi sih ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau buat seperti ini, karena ini hanya sekedar untuk simulasi alat, jadi saya gantinya seperti ini aja. Kalau udah pilih change. Oke, kalau sudah di change maka kita akan pilih apply dan perangkat akan start ya teman-teman. Oh ya, untuk di bagian network, sepertinya kalian harus ganti ujung IP-nya ya. Ujungnya saja. Ya, kita anggap ujung 21 itu sebagai, saya akan catat ya. Ya. IP dengan ini, teman-teman bisa catatnya di kertas sebagai pemancar. Oke, nanti yang 21 atau 25-nya sebagai penangkap. Untuk gateway-nya terserah, nggak apa-apa sih kita aturkan seperti ini. Kalau udah, ini pilih modenya bridge ya teman-teman. Bridge. Oke.
seperti itu aja untuk konfigurasinya kalau udah di change. Nah, kalau sudah di change seperti ini, kita pilih apply. Maka dia perangkat akan merestart, dan ini perlu waktu sekitar 1 menit teman-teman untuk perangkatnya hidup kembali dan memancarkan sinyal. Oke teman-teman ya, setelah perangkatnya reboot dan sudah hidup kembali, sekarang kita akan cabut kabelannya teman-teman ya, kabelan yang dari sini. Tadi kan dia masuk di PoE, kemudian yang LAN-nya ini kita cabut. Pegang mas? Ini. Nggak, pegang aja ininya, kameranya. Oke, udah kecabut ya teman-teman ya. Jadi, oke, ini kita pinggirin dulu. Oke, jadi ini udah memancarkan sinyal teman-teman ya. Udah kita konfigurasi juga akses pointnya dengan nama tadi, nama akses pointnya Avandi Wifi. Kemudian passwordnya tadi 1 sampai 8. Oke, dia sudah menjadi pemancar dan di sini belum ada internetnya teman-teman ya. Belum ada internet. Sekarang kita buka perangkat yang kedua. Ini sebagai penerima sinyalnya. Kita buka. Oke, seperti ini. Terus kita kabel powernya kita nyalain lagi. Habis ya kabelnya. Ini karena nggak ada kabelan yang pendek, saya pakai yang agak panjang teman-teman. Kita masukkan di PoE. Ingat ya teman-teman, kalau ya dia mau terhubung kemari itu yang PoE. Oke, kita lihat sudah hidup powernya. Sekarang dia sudah mulai menangkap sinyal ya, belum menangkap sih sebenarnya, belum kita konfigurasi. Oke baik ya, jadi yang pemancarnya tidak kita config lagi ya, biarkan aja deh seperti itu. Dan ini juga kabelnya udah kita cabut tadi yang dari LAN ya, jadi kosong kabelnya. Nah, sekarang kita praktek yang keduanya, yaitu perangkat satu lagi. Ini sebagai penangkap sinyal, sekarang sudah masuk di PoE, kemudian portnya sudah hidup juga. Sekarang kita konfigurasi. Ini LAN yang dari laptop teman-teman ya. Ini yang dari laptop kita masukkan ke port LAN seperti di awal tadi. Oke, kita akan konfigurasi. Oke, baik, kita sudah ada di sini. Sekarang kita akan masuk ke IP-nya. IP-nya tetap sama teman-teman ya, 1.20. Kita tidak atur IP secara manual lagi karena memang udah satu kelas dengan Ubiquiti-nya, perangkatnya. Oke, 120. Kalau muncul seperti ini, seperti di awal tadi, advance, kemudian pilih yang ini yang bawah, unsafe. Sama teman-teman ya, untuk login username-nya UBNT, passwordnya sama UBNT juga, config-nya pilih Indonesia. Kalau sudah, jangan lupa centang agree-nya, kemudian pilih Lord Zoom. Oke, kita tunggu login-nya. Kemudian langsung aja teman-teman masuk ke sistem untuk mengubah kata sandinya ya. Di sini saya masukkan nama saya aja seperti tadi, Avandi ya, kemudian change, lalu passwordnya tadi UBNT, atau neo passwordnya ini ganti, jadi terserah teman-teman, yang penting dicatat jangan sampai lupa. Kemudian pilih change. Oke, kalau udah kita masuk ke menu wireless. Di menu wireless kita akan pilih menu jadi station teman-teman ya, station. Kemudian setelah station kita pilih select untuk menyeleksi atau men-scan ininya, perangkat yang tersedia. Oke, kita select. Oke, dia akan men-scanning perangkat yang tersedia. Ingat nama SSID yang kita setting sebelumnya di pemancar ya. Nama SSID yang kita setting di pemancarnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini ya, Avandi Wifi. Ini dia adalah stationnya ya. Mau kita kaitkan dulu. Kita pilih akses pointnya, AP-nya. Kemudian di bawah kita akan coba log ya. Kita akan log AP. Oke, sudah terlog. Kemudian dia akan meminta password teman-teman. Ya, untuk passwordnya sama tadi. Saya masukkannya kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah kita akan pilih change teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah di change kita kan belum klik apply.
kita akan lihat dulu indikator sinyalnya ya teman-teman ya. Ini belum ada indikator sinyal terhubung, mereka masih terputus satu sama lain. Sekarang kita akan coba apply ya teman-teman ya. Tadi access point sudah kita lock juga. Sekarang kita akan tes apply. Oke, proses apply itu seperti biasa 1 menitan teman-teman untuk perangkatnya ngeribut ulang. Oke, masih kedip-kedip teman-teman. Kita akan tunggu perangkat ini saling terhubung. Oke, ini kamera tidak saya matikan, mungkin akan saya percepat saja videonya. Oke, baik teman-teman, sudah terhubung dan sinyalnya full teman-teman ya, karena jaraknya juga dekat. Lihat, sudah terhubung teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghubungkan internetnya? Ini kan sudah terhubung ya. Inti dari konfigurasi yang kita buat adalah untuk membuat jalur internet via udara teman-teman ya. Jadi tanpa kabel. Jadi di sini penangkap sinyalnya ya, dan di sini pemancarnya. By the way teman-teman ya, ini jaraknya bisa sampai, mungkin kalau dianya kosong atau nggak ada halangan atau pohon atau gedung, bisa sampai kurang lebih 10 km atau di bawah 10 km. Kan lumayan jauh ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk tembak wifi teman-teman, dari rumah misalnya ke rumah atau kos-kosan ya. Jadi bisa pakai ini. Alatnya murah kok, yang second bisa di bawah 300 ribuan ya. Saya lihat tadi di Shopee harganya sekitar segitu. Tapi kalau yang barunya sekitar 700 ribu. Oke, ke intinya bagaimana cara kita mengambil internet. Oke, ini ada satu port ya. Ini port RJ45, dan yang dimana port ini tuh sudah terhubung dengan internet. Jadi teman-teman harus hubungkan dulu kabel ini dengan modem atau ONT ya. Jadi di modem itu dimasukkan aja di port LAN. Nah, nanti dari port LAN-nya itu kan ada nyalurkan internet. Tapi di garis bawah ya, teman-teman harus tahu IP internet ini berapa gitu ya. Teman-teman bisa cek di access point-nya atau dimasukkan ke dalam laptop ya. Terus lihat IP-nya berapa, gateway-nya berapa. Udah itu aja. Contohnya gini ya teman-teman ya, saya praktekkan lagi. Ini akan saya cabut, akan saya masukkan. Ya, jadi ini bagi teman-teman yang nggak tahu gateway-nya berapa dan IP-nya berapa ya teman-teman. Oke, jadi kabel internet coba dimasukkan dulu ke laptopnya. Dan settingannya jangan settingan manual. Oke, ini kebetulan belum terhubung. Kita agak coba kuatkan sedikit. Oke, sudah terhubung. Nah, IP-nya ini kita optine kan terlebih dahulu. Kita buat dia jadi DHCP. Optine dan juga optine. Oke, close. Kita lihat internetnya kan ada ya teman-teman ya, karena ini dari kabel langsung ya, bukan dari pemancar yang itu. Ini dari kabel internet langsung dari modem teman-teman, di port LAN. Port LAN yang modem tuh mengeluarkan internet. Tuh ada internetnya. Dan juga kita harus lihat IP-nya berapa. Cara ngeceknya berapa? Bagaimana? Ini ya, klik. Kemudian pilih ke detail teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman catat terlebih dahulu teman-teman. Oke, ambil kertas, teman-teman catat IP-nya berapa, IP untuk internetnya. Ini IP internet. Kita lihat ya IP-nya. Dia dapat IP-nya 13.249. Ya, jadi 192.168.13. Di sini titiknya 249, jauh ya teman-teman ya, 249. Oke, angka ini, angka yang ujung ini teman-teman, ini nggak harus 249. Teman-teman bisa buat dia menjadi misalnya 21, 20, misalnya 30, 40, terserah ya. Terserah angka ini, asal jangan tabrakan sama perangkat yang lain. Nah, angka ini tuh random, teman-teman bisa pasangnya atau masukannya terserah nanti ya. Oke, kalau udah, gateway-nya berapa? Oke, gateway-nya kita catat nih. Gateway-nya itu
Oke, kita lihat nih default gateway-nya ya. IP4 default gateway. Ini dia gateway-nya 254. Oke, jadi gateway-nya 192.168.13.254. Nah, ini yang harus dicatat teman-teman ya. Ini harus dicatat. Juga yang ini harus kita pahami, ini harus dicatat. Jadi nanti ketika masukkan IP-nya ke laptop, teman-teman cuman masukkan ini aja 13 titik sekian dan juga gateway-nya. Pastikan internet itu terhubung dan otomatis ini pasti akan terhubung internetnya. Kebetulan IP internet ini tuh 192.168.13 titik sekian-sekian. Nah, titik sekian-sekiannya itu angka random yang harus teman-teman tahu ya. Karena di sini itu sebenarnya nggak ada IP-nya teman-teman ya. Dia hanya sebagai ibaratnya gini teman-teman ya, sebagai kabel yang panjang aja. Jadi kabel ini itu dipanjangin sampai sana tuh, sampai sana gitu. Jadi ini cuman sebagai terminal aja, cuman sebagai jembatan aja gitu, penghubung. Jadi mereka ini nggak ada IP-nya sebenarnya, nggak kayak access point. Ada IP-nya tapi IP config-nya ya, tapi bukan IP yang ini tuh nggak diubah-ubah ya. Jadi 13 titik sekian ini akan terbawa ke sana. Nah, jadi dia sebenarnya intinya ini saya jelasnya agak jelimet ya. Pokoknya intinya kabel ini tuh dibuat panjang sekitar 10 km. Nah, seperti itu. Kabel ini dibuat panjang sekitar 10 km agar bisa menyalurkan internet. Tapi via panjangnya itu melalui perangkat ini gitu. Oke. Sekarang kita akan hubungkan internetnya. Kita harus cari tahu dulu nih. Ini sebagai pemancar tadi ya. Oke. Ini kita masukin ke LAN-nya teman-teman ya. Ini udah ada internetnya. Kita masukin kemari. Oke, udah kita masukin seperti ini teman-teman ya. Udah di LAN juga. Nah, sekarang ini sudah terkoneksi juga LAN-nya. Oke, setelah itu kita ke sini. Nah, di sini juga kan udah menerima ya. Nah, sekarang kita lihat internetnya ada atau tidak. Nah, internetnya belum ada ya teman-teman ya, belum tersedia tuh. Nah, kita harus atur IP-nya. Seperti yang saya bilang tadi, tugas Ubiquiti ini, perangkat ini itu hanya sebagai media penyambung aja. Jadi IP-nya harus kita ganti, change adapter option. Kemudian pilih yang ininya, yang terhubung. Oke. Kemudian properties. Lalu pilih IP4-nya. Nah, IP yang dibawa dia itu tidak DHCP ya. Jadi kita harus input IP secara manual. Tadi saya bilang IP-nya itu 13 titik sekian-sekian ya. Jadi sekian-sekiannya ini kita angka random aja. Misalnya ini mau angka berapa aja bisa teman-teman, asal jangan ada yang tabrakan. Jadi saya ambil agak jauh aja, misalnya 224 seperti itu. Nah, gateway-nya ini 192. Kebetulan gateway-nya saya tahu teman-teman, 168.13.254. Teman-teman harus tahu gateway-nya juga. Untuk DNS, teman-teman bisa pakai DNS Google ya, 8.8.8. Oke, atau 8.8.4.4. Oke, kalau sudah kita oke kan juga, maka kita akan coba lihat internetnya ya. Oke kan juga lagi. Oke, teman-teman lihat sudah bisa internet ya teman-teman ya. Sudah ada internetnya. Kita coba buka YouTube. Oke, sudah YouTube bisa terbuka. Oke, sekarang kita akan coba tes speed ya teman-teman ya. Oke, kita lihat tes speed. Ya, di sini tuh kencang teman-teman ya. Sekitar 30 MB per second. Kencang karena tidak ada halangan, juga jaraknya dekat teman-teman. Oke. Oke teman-teman, baik segitu dulu untuk settingan Ubiquiti-nya. Untuk kendala mungkin kalau di lapangan tidak semudah kita setting seperti ini teman-teman, karena di lapangan itu
Ini harus dinaikkan sekitar lewat dari pohon ya, jadi itu sekitar tingginya mungkin pokoknya melewati pohon kelapa lah gitu, itu udah paling tinggi ya. Ditaruh di atas ya, taruh di atas seperti ini. Dan mungkin pasti banyak kendala teman-teman ya, banyak kendala untuk pointingnya, dimana nanti sinyalnya hilang atau terhalang pohon atau dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di indikator di sini. Jadi kalau sinyalnya itu berkurang, berarti dia antara ini dengan satu lagi itu nggak pas jaraknya. Kadang dia bisa tinggi sebelah atau bisa mereng ya. Ada yang zigzag gitu ya. Kadang kalau zigzag kan berarti harus yang satunya nunduk seperti ini ya, yang bawahnya tuh seperti ini, ngeliat ke atas gitu. Nah kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi kalau untuk jarak dekat aja mungkin kan masih kelihatan ya. Tapi kalau udah jarak berkilo-kilo kan nggak kelihatan tuh tiangnya di mana. Mungkin kendala di lapangannya seperti itu. Dan satu lagi, kalau mau mereset ini teman-teman, nggak harus teman-teman manjat tower ya, tidak harus manjat tower terus menekan tombol reset di atas ya, beda. Jadi resetnya di mana? Resetnya itu dari tombol dari powernya ini teman-teman. Nih di sini ada tempat reset teman-teman, jadi tinggal dicolok aja pakai penjepit kertas atau pakai jarum. Saya sarankan jangan jarum lah, pakai penjepit kertas yang seperti ini ya, tapi bukan yang ini ya, dia penjepit kertas kayak klip kertas gitu. Nah jadi dicolokkan ke sini, bunyi tek, colok aja sampai sekitar 1 menitan baru lepas, itu pasti sudah terreset perangkatnya. Oke segitu dulu teman-teman untuk video kali ini, see you next video. Terima kasih sudah nonton, kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.